Shalom, apa kabar semuanya? Ibu-ibu komunitas kain dan kebaya Indonesia, adik-adik S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Jumpa lagi dengan saya Dr. Erna Bayu, DID, DHCL. Nah, kali ini kita akan berada di dalam YouTube Erna Bayu. Mohon jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Ini ada beberapa buku saya. Ini saya cuman ada 4 atau 5 buku. Yang pertama adalah buku Ajar Kebidanan Onkologi. Kemudian ada buku Kegawadaruratan Maternitas pada ibu hamil, bersalin dan nifas. Ada buku Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Kemudian ada buku Keluarga Berencana ya, Pelayanan Keluarga Berencana. Ada pula buku Ilmu Adiksi. Ini semuanya nanti akan kita kupas satu persatu di YouTube channel saya, yang akan saya bagi untuk teman-teman, baik itu untuk ibu-ibu, anggota komunitas kain dan kebaya Indonesia, juga untuk teman-teman mahasiswa S1 Kebidanan dan S1 Keperawatan. Namun kali ini kita akan berbicara tentang penuaan. Nah, tentu sangat senang ya kalau kita membahas tentang penuaan, karena siapa sih yang mau tua? Semua orang tidak akan mau tua, pengennya muda terus. Karena pada saat muda kita cantik, pada saat tua kita berantakan penampilannya, kan seperti itu ya. Tapi yakinlah bahwa cantik bukan hanya dari fisik, tapi juga dari hati. Baiklah saudaraku yang terkasih, menurut umur harapan hidup di Indonesia pada tahun 1966, pria dan wanita memiliki umur harapan hidup yang sama, yaitu sekitar 50 tahun. Pada tahun 1986, pria memiliki umur harapan hidup sekitar 58 tahun dan wanita 61 tahun. Pada tahun 1996, pada pria 61 tahun, pada wanita 63 tahun. Ini menurut siapa? Menurut Biro Pusat Statistik. Nah, di Amerika Serikat sudah 79 tahun saat ini, bahkan Jepang lebih tinggi. Nah, tidak menutup kemungkinan Jepang udah rata-rata umurnya sekitar 80 hingga 100 tahun. Jadi itu umur yang biasa di Jepang ya. Indonesia kita masih merambah ke sana, tetapi sudah mulai bagus umur harapan hidup manusia Indonesia. Nah, kemudian penuaan. Apa sih penuaan itu? Di mana kondisi kita sudah mulai menua. Orang mengatakan penuaan terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Ada juga yang bilang penuaan lebih dari 50 tahun. Ada yang bilang penuaan atau orang menjadi tua itu di mana usianya mencapai lebih dari 65 tahun. Nah, pada laki-laki kalau yang namanya tua itu hal yang biasa. Mereka biasanya acuh tak acuh terhadap penuaan. Tampil apa adanya, biasanya hubungannya dengan masalah pekerjaan. Tapi pada perempuan ini berbeda. Perempuan lebih sadar diri, menjaga penampilan sehingga tampak lebih prima. Apapun akan dia lakukan supaya kelihatan muda. Ingin tampak sempurna sehingga semua krim, semua jenis perawatan kecantikan kulit itu dicoba. Padahal harusnya dia mulai pakai semenjak usia 20 tahun, bukan saat tua. Nah, karena apa? Karena penampilan ini merupakan harga diri bagi seorang wanita. Yang namanya penuaan ini kita terkait dengan degenerasi. Dan ini juga terkait dengan kontur daripada kulit yang ada di dalam tubuh kita. Saudaraku yang terkasih, degenerasi ini berpengaruh pada psikis, pada fungsional tubuh, dan pada peningkatan resiko penyakit degeneratif dan kronis. Penuaan itu pada saat seseorang menjadi tua, itu ada muncul gejala-gejala psikis seperti kelelahan, depresi, kecemasan, insomnia atau sulit tidur, gangguan ingatan atau sering lupa. Bukan gangguan ingatan yang diartikan sakit jiwa ya, tapi sering lupa, sering terganggu keingatannya. Kemudian beberapa penyakit degeneratif yang muncul pada saat penuaan. Yang pertama, kardiovaskuler. Penyakit cardiovascular disease atau penyakit yang terkait dengan pembuluh darah. Pembuluh darah mulai kaku karena faktor estrogen yang sudah mulai menipis produksinya, bahkan produksinya mulai sangat sedikit.
sehingga menyebabkan pembuluh darah jadi kaku. Bukan hanya pembuluh darah di jari ya, di jari tangan atau di kaki kita, tapi juga sampai ke jantung, sampai ke otak. Nah, ke semuanya pokoknya. Nah, kalau di jantung bahayanya apa? Mereka mengalami kekakuan sehingga bisa menempelkan plak-plak kolesterol yang menyebabkan sumbatan. Nah, kemudian osteoporosis ini juga terkait dengan hormon estrogen yang ada pada tubuh wanita, termasuk rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Ini juga ada kaitannya dengan hormon estrogen. Berikutnya adalah diabetes mellitus, salah satu penyakit degeneratif yang paling banyak di Indonesia. Kemudian imunitas yang mulai menurun, sakit-sakitan ya, pola hidup yang kurang baik, atau gangguan pada genetik, atau penyakit yang diturunkan melalui genetik, itu bisa terjadi, misalnya penyakit kanker. Nah, kita melihat ada beberapa tipe kulit pada seorang perempuan. Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 ini yang keluhannya ringan ya. Ini di usia 20 hingga 30 tahun. Di sini tidak ada keratosis. Keratosis itu apa sih? Keratosis itu kulit yang ada sedikit noda, warnanya noda agak gelap. Kemudian mungkin juga timbul sisik-sisik ya di dalam noda itu. Nah, kemudian di sana juga ada sedikit atau tidak ada perubahan warna atau kerutan. Ibu yang usianya 20 sampai 30 tahun itu memang sedikit sekali kerutan. Mereka masih tampak sangat cantik ya. Minimal atau tidak ada dibutuhkan tata rias. Bahkan apabila menggunakan tata rias itu pun cukup mengganggu. Kenapa? Tanpa tata rias saja mereka sudah tampak sangat cantik sekali. Nah, berikutnya tipe 2. Tipe 2 ini usia 30 sampai 40 tahun. Di situ sudah mulai ada keratosis ya, semacam bercak noda gelap karena paparan sinar matahari selama bertahun-tahun. Dan ini menyebabkan sedikit kekuningan, perubahan warna atau cetakan kecoklatan dengan meningkatkan bintik-bintik di area sekitarnya. Nah, di sini mereka juga mulai timbul kerutan dini, terutama di area yang banyak bergerak, misalnya mata, senyum. Makanya ada garis-garis kerutan ya pada dahi, mata, kemudian di pelipis, kemudian di garis senyum ya. Boleh, biasanya mereka sudah menggunakan riasan ringan supaya menutupi kondisi ini. Nah, berikutnya adalah tipe 3, lanjutan ya. Tipe 3 ini untuk umur 50 tahun lebih. Ya, biasanya terlihat keratosis di mana-mana. Muncul bercak-bercaknya semakin banyak. Semakin banyak, semakin menghitam atau semakin berwarna lebih gelap. Nah, kemudian ada kerutan di mana-mana dan terlihat sepanjang waktu. Riasan lebih tebal selalu dipakai untuk supaya warna kulit lebih merata. Tapi sayangnya riasan ini justru malah menonjolkan kerutan yang lebih dalam. Ini yang kadang-kadang membuat orang-orang yang usianya lebih dari 50 sudah mulai merasa rendah diri terhadap penampilan mereka. Tipe yang lain lagi, tipe keempat, ini permasalahan kulit yang berat. Munculnya warna gelap hampir di semua tempat ada. Munculnya warna gelap, bercak-bercak, itu hampir di berbagai tempat ada. Hampir tidak ada warna yang indah sama sekali di dalam kulit kita di usia ini. Kerutan lebih berat, riasan itu menjadi retak-retak dan tidak dapat digunakan. Bahkan untuk usia-usia seperti ini itu riasan tidak akan efektif. Nah, penata laksanaan untuk kulit yang menua ini apa sih? Yang pertama adalah non-surgical atau bukan pembedahan. Biasanya ada dua macam, yaitu dengan topical dan sistemik. Untuk topical ya mungkin ibu-ibu pernah dengar ada retinoid acid, AHA, BHA, tabir surya, vitamin C, blanching agent ya. Kemudian ada stem cell. Nah, kemudian yang sistemik ada antioksidan, misalnya vitamin C, vitamin A, vitamin E, beta karotin, bioflavonoid ya.
ada hormon replacement terapi atau HRT. Kemudian penata laksanaan yang kedua adalah adanya tindakan. Tindakan ini berupa peeling atau mungkin mikrodermabrasi, IPL, laser, radiofrekuensi ya. Nah, elektrovulgurasi, desikasi. Mungkin ibu-ibu pernah dengar mesoterapi ya, dermalur, kemudian HBO, filler, botox. Kita coba kupas satu persatu. Apa sih itu peeling? Nah, peeling adalah prosedur untuk mengangkat lapisan terluar kulit agar lapisan tersebut dapat digantikan dengan lapisan kulit yang baru. Tujuannya sih adalah agar kulit menjadi tampak lebih halus, muda, dan cerah, terutama di area wajah, leher, dan lengan. Berikutnya, mikrodermabrasi. Mikrodermabrasi adalah prosedur dermatologis yang bekerja dengan mengangkat lapisan atas kulit secara lembut. Perawatan kulit wajah ini digunakan untuk meratakan warna kulit, memudarkan bekas jerawat, dan mencerahkan kulit yang kusam. Kemudian pernah dengar nggak terapi IPL atau Intense Pulse Light? Nah, ini adalah terapi kecantikan yang digunakan untuk memperbaiki warna dan tekstur kulit. Kemudian mungkin ada ibu-ibu atau teman-teman yang pernah menggunakan laser atau radiofrekuensi, elektrovulgurasi, dan desikasi. Laser ini sering digunakan oleh ibu-ibu. Biasanya paketannya sih antara 10 juta 5 kali ya, 5 kali datang, atau ada yang 1 kali datang 6.500.000. Jadi tergantung laser yang jenis apa dan bagaimana. Prosedur perawatan kulit yang bertujuan membantu mengurangi keriput, noda akibat penuaan, dan bekas jerawat. Selain itu, laser wajah yang satu ini diklaim dapat mengencangkan kulit serta membuat warna kulit menjadi merata. Kemudian radiofrekuensi ya, kita biasanya sebut dengan setrika wajah. Ini prosedur kecantikan non bedah untuk mengencangkan kulit. Alat yang digunakan berbentuk tongkat kecil yang mampu menghasilkan gelombang radio. Nah, gelombang tersebut mampu memanaskan kulit dengan tingkat 50 hingga 75 derajat Celcius. Kemudian elektrovulgurasi. Ini semacam pembedahan ya yang meminimalisir perdarahan, mengeringkan luka dengan cepat dan meminimalisir infeksi. Jadi bisa dilakukan, ini dokter spesialis ini yang harus melakukan ya. Tapi paling tidak saya berikan penjelasan, ini juga salah satu prosedur juga. Kemudian ada juga mesoterapi. Ini jenis perawatan dengan memanfaatkan suntikan cairan yang disesuaikan untuk merangsang mesoderm untuk berbagai macam tujuan. Berikutnya adalah hiperbarik oksigen atau kita sebut sebagai HBO ya. HBO ini suatu terapi dengan memberikan oksigen konsentrasi 100%. Jadi kita masuk ke dalam tabung HBO ya. Supaya apa? Supaya ada regenerasi kulit dengan sempurna. Kemudian ada yang terbaru adalah filler treatment. Ini prosedur kecantikan kulit dengan manfaatkan menyamarkan garis-garis dan kerutan pada wajah. Jadi yang ada kerutannya dalam itu disuntik filler. Kemudian dia akan bertahan sekitar 2 tahun bahkan bisa lebih. Nah, ini akan menyebabkan kulit awet muda, bahkan bisa memancungkan hidung. Bisa menambah massa pada dagu sehingga dagu tampak lancap ya, tampak lebih panjang. Nah, seperti itu. Kemudian botulinum toksin atau botox ya. Ini obat yang bisa digunakan untuk mengurangi kerutan di wajah juga, khususnya di area-area mata biar tidak tampak keriput. Ini daerah-daerah sini nih, ujung mata ini, ujung luar. Ini biasanya muncul keriput dan ini juga boleh diinjeksi dengan botox. Juga di atas dahi ya. Biasanya injeksinya itu dikasih obat untuk mengurangi rasa sakit ya, tapi yang dioleskan. Nah, ini biasanya kalau enggak dikasih es batu supaya masuknya nggak terlalu sakit waktu disuntikan. Penata laksanaan yang ketiga untuk kulit adalah bedah ya, atau surgical. Nah,
Biasanya di sini macam-macam sih, ada operasi kelopak mata, ada transfer lemak ke dalam kulit ya, supaya pipinya menjadi penuh dengan tumpukan lemak ya, dan terlihat segar. Kemudian mengangkat wajah, ditarik ke atas seperti ini. Kemudian bisa menarik dengan benang, atau bisa dilakukan liposuction atau sedot lemak. Bisa juga untuk memasukkan lemak itu dari sela-sela ini ya, di lipatan hidung sini ya. Dibuka sedikit, masukin lemak ke daerah yang ingin pipinya mungkin dinaikkan, dibikin cabi gitu. Ataupun mungkin bisa juga diberikan filler permanen. Filler itu cukup mahal ya. Jadi kalau filler itu minimal biaya yang harus dikeluarkan itu bisa sampai 10 juta untuk 2 atau 3 tempat suntikan. Nah, tentu kalau kita membutuhkan suntikan yang lebih banyak, itu bisa lebih dari itu. Oke, saya kira itu aja dari saya untuk perawatan kulit. Jadi ibu-ibu, adik-adik yang sudah merasa terganggu dengan proses penuaan di kulit kita, kepingin melakukan suatu treatment supaya ibu tampak cantik, tampak bersih, tampak sehat, tampak semakin segar, ibu bisa mengikuti prosedur-prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Tentunya kalau kita menggunakan prosedur yang seperti saya jelaskan tadi akan berbiaya besar, khususnya yang terkait dengan pembedahan. Tapi yakinlah ibu bahwa kecantikan yang utama yaitu yang dari hati. Terima kasih, Tuhan berkati.